Halo teman-teman, sekarang saya berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru dan saya habis membuat paspor baru untuk sambung permit atau visa kerja tahun depan ya. Jadi saya akan memberikan sedikit informasi sharing pengalaman saya dalam pendaftaran online untuk pembuatan paspor yang baru di KJRI Johor Bahru. Cerita sedikit, jadi ketika mendaftar online saya menggunakan HP saya sendiri ya tentunya ya, menggunakan HP saya sendiri, tapi selalunya stuck di step 4, berhenti selalu di step 4, yaitu setelah mengirim foto kemudian next dan lain-lain dia tidak bergerak, padahal step 1 sampai step 4 dia bisa bergerak loadingnya. Terus kemudian bla 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 bla, saya bingung ketika saya menghubungi via WhatsApp, via Instagram, via email, belum ada tanggapan pada saat itu juga. Hari berikutnya pagi sampai jam 10 pun saya berkali-kali coba mendaftar, ternyata masih tidak bisa. Akhirnya saya mungkin berpikir mungkin karena sinyal, tapi kupikir juga enggak, tapi karena saya juga baru hari itu isi pulsa, isi top up, jadi kurasa nggak mungkin, tapi wallahualam lah. Dan kemudian saya terpikir untuk mencoba pinjam HP-nya teman, langsung bisa sekali coba langsung bisa terkirim dan mendapatkan jadwal untuk pembuatan paspor yang baru. Nah kemudian baru siang harinya sekitar jam 1 atau jam 2 gitu, email dari KJRI datang menginformasikan bahwa pastikan untuk nomor handphone dan untuk nomor telepon pribadi dan saudara yang ada di Indonesia, pastikan tidak ada simbol apapun. Yang kedua adalah pastikan email yang digunakan adalah belum terdaftar di KJRI. Nah begitu teman-teman. Nah di sini saya bingung karena email saya ini saya permanen ya, karena teman-teman tahulah mungkin karena untuk sebuah keperluan online ya, jadi email adalah sebuah keharusan yang harus ya nggak boleh ganti-ganti gitu bla bla bla. Nah tapi ya saya tidak terlalu pikirkan itu karena saya sudah dapat jadwal online untuk pembuatan paspor yang baru, jadi saya tidak terlalu berpikir seperti itu. Tapi selama 4 hari untuk ke KJRI ini saya sempat terpikir kenapa seperti ini, apa mungkin emailku ini 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sudah pernah saya pakai gitu loh. Jadi ketika saya pakai tahun ini itu tidak bisa. Nah ketika sampai saya di KJRI, saya bertanya kepada petugasnya, intinya Pak, kenapa saya mendapat email bahwa pastikan email yang Anda gunakan untuk mendaftar online di KJRI tidak terdaftar di KJRI. Itu kenapa bilang gitu? Mungkin masnya pernah menggunakan email tersebut ketika mendaftar online sebelumnya. Nah aku ingat-ingat, mungkin bisa jadi bahwa 4 tahun 5 tahun yang lalu ketika saya membuat paspor yang baru, saya menggunakan email itu. Nah, tugasnya bilang mungkin itu bisa terjadi hal seperti itu, bisa stuck di step 4 karena masnya menggunakan email yang lama, karena email tersebut sudah pernah digunakan. So bagaimana Pak gitu? Dia buat yang baru gitu. Kupikirnya masuk akal. Jadi ketika saya menggunakan handphone teman saya yang tidak pernah terdaftar di KJRI, ya sukses gitu. So saya bertanya, ketika jadi membuat email hanya untuk keperluan pembuatan paspor yang baru saja itu tidak ada masalah Pak, walaupun itu bukan kesarannya email yang permanen, email yang memang digunakan untuk masa depan berterusan, itu tidak apa-apa, itu hanya untuk keperluan pembuatan paspor saja begitu. Nah kenapa dibuat seperti itu Pak, saya bertanya. Beliaunya bilang untuk menghindari agent atau calo yang menggunakan satu email untuk beberapa nama atau beberapa pengguna begitu. Jadi pernah ada kasus ya, satu email dia pakai untuk banyak orang gitu. Itu hanya untuk menghindari seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman kalau yang membuat paspor baru yang emailnya dulu sudah pernah digunakan untuk pembuatan paspor lama 4 tahun 5 tahun yang lalu,
untuk mendaftar kali ini, biar tidak bingung, gunakanlah atau bikinlah paspor email yang baru gitu teman-teman, biar tidak stuck, biar tidak macet, biar tidak berhenti, biar nggak bingung dan sebagainya macamnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya informasi yang saya berikan ini. Bernuwun banget buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.